PKB disebut sepakat dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Menurutnya saat ini koalisi besar sedang mendiskusikan terkait siapa figur calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung. Proses negosiasi tersebut akan melibatkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Hal itu karena saat ini Partai Golkar sudah mengusung Airlangga sebagai capresnya. Di sisi lain, Faisal pun optimis bahwa Golkar akan memutuskan untuk bekerja sama dengan Gerindra dan PKB. Nah, baik, terima kasih kembali kepada kami channel Media Politik dan kepada teman-teman jangan lupa untuk selalu menge-share video-video yang kami buat seluas-luasnya dan juga memberikan komen dan subscribe kepada channel Media Politik yang kami rintis mulai sejak awal ini dalam rangka untuk pengembangan channel Media Politik yang kami rintis mulai sejak awal ini. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan menyampaikan tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan siapa yang akan maju dan menang di Capres tahun 2024 ini. Kemarin parpol-parpol besar sudah mulai bergabung menyatu dan sepakat untuk mengusung satu calon dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menyampaikan bahwa parpol yang besar di Indonesia ini sangat banyak, apalagi PDI. Saya kira kalau PDI itu mulai dari pusat, wilayah, sampai ke daerah, baik di perkotaan ataupun di pedesaan, di semua titik, hampir di seluruh desa di Indonesia ini pasti orang PDI itu pasti ada. Karena PDI ini sudah tersistem, tersusun, tertib dan lain sebagainya. Cuman yang tidak kalah besarnya dengan PDI dalam hal ini parpol Gerindra dan juga PKB. Saya kira kalau bicara PKB bicara keanggotaannya, pesertaannya itu bisa dikatakan terbanyak di Indonesia seperti itu. Nah, kemarin setelah PDIP menyatakan capresnya itu adalah Ganjar Pranowo dan akhirnya beberapa parpol itu bergabung di dalamnya, walaupun ketum PDIP dan juga Ibu Mega itu percaya diri walaupun tidak diusung oleh parpol yang lain. Intinya ada parpol lain yang bergabung kepada PDIP. Insya Allah PDIP itu siap dan sanggup untuk maju dan menang di Capres tahun 2024. Seiring berjalannya waktu akhirnya ada beberapa parpol besar yang juga bergabung ke PDIP Perjuangan. Nah, kemarin setelah Gerindra itu sepakat mengusung Bapak Prabowo sebagai Capres tahun 2024, akhir kemudian PKB juga sepakat untuk bergabung kepada parpol Gerindra untuk mengusung Prabowo sebagai Capres tahun 2024. Seperti itu, sehingga melihat dari dua parpol besar ini bergabung, mungkin bisa dikatakan PDIP Perjuangan dan parpol-parpol yang lain yang bergabung dengan PDIP mungkin ketar-ketir karena bicara tentang keanggotaan, kepesertaan di PKB ini sangat luas dan PKB ini bisa dikatakan sangat banyak sekali pendukungnya. Sehingga seandainya keanggotaan PKB ini nanti akan tersistem, bisa dikondisikan untuk mengusung Bapak Prabowo sebagai Capres tahun 2024, maka akan bisa lolos di pemilu tahun 2024. Capresnya itu Bapak Prabowo. Cuman sampai saat ini belum terrealisasi dan belum tampak siapa yang akan mendampingi Bapak Prabowo, karena PKB dengan sukarela mengangkat Bapak Prabowo sebagai Capres tahun 2024. Dan isu-isu yang sebelumnya kemarin itu Bapak Muhaimin sebagai ketum PKB di tingkat pusat, beliau itu akan maju di Capres tahun 2024 karena ada beberapa polemik, ada beberapa pandangan dan sebagainya. Ternyata akhir kemudian PKB itu bergabung ke
Partai Gerindra dan menyetujui Bapak Prabowo maju di Capres tahun 2024. Nah, menurut saya itu akan menjadi keuntungan besar bagi Parpol Gerindra dan juga Bapak Prabowo apabila mengusung Bapak Muhaimin sebagai cawapresnya seperti itu. Karena Bapak Muhaimin itu kalau bicara tentang politisi dan lain sebagainya, apalagi akademisi dan lain sebagainya, beliau itu juga sangat ahli. Selain itu jamaahnya ataupun pengikutnya dan bawahannya untuk Bapak Muhaimin ini sangat banyak, sehingga ketika Bapak Muhaimin ini diangkat sebagai cawapresnya mungkin bisa mendukung untuk perolehan suara yang lebih banyak, yang lebih luas, sehingga bisa mengalahkan parpol-parpol yang lain untuk capres di pemilu tahun 2024 seperti itu. Mungkin hanya ini sekilas pengamatan politik dari saya. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk menonton video yang telah kami sampaikan ini. Sekian, terima kasih.